sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Nama lahir dari beliau adalah Kusno Sasrodihardjo. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama Soekarno diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O. Sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, siapa nama kecil Soekarno? Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat Muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Ayah Soekarno yang bernama Raden Sukemi Sasrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini. Sebelum Soekarno lahir, sewaktu kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno kecil bersekolah pertama kali di Tulung Agung dan sempat ikut orang tuanya pindah ke Mojokerto, di mana dia mengenyam pendidikan ke EIS. Lalu pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS agar diterima di HBS. Tepat pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno bertemu dengan para tokoh dari Serikat Islam yang kala itu dipimpin Hos Cokro Aminoto. Beliau ini yang memberi tumpangan Soekarno di Surabaya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto saat itu, seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikora Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Pada tahun 1918, nama organisasi tersebut kemudian diganti menjadi Young Java. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Tamat di HBS Surabaya bulan Juli 1921 bersama Joko Asmo, rekan satu angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan ke THB, sekarang menjadi ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Student Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesian Student Club dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemeen Study Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bancai karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Di dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 30 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores pada tahun 1938. Hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa jajahan Jepang pada tahun 1942.
Jepang memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokakai, Pusat Tenaga Rakyat Putra, BPUPKI, dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lainnya menjadi tokoh-tokoh nasional yang bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah menemui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air, Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgi, serta Hairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu dipilih tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi beberapa negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G30 SPKI dan mengakhirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya, MPR mengangkat Soeharto sebagai presiden, dan pada hari Minggu 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan kemudian dikebumikan di Blitar, Jawa Timur di dekat makam ibunya, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai.